Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Audidio Rahman dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang perbedaan-perbedaan dari teori belajar, mulai dari perbedaan pengertiannya, prinsipnya, keunggulannya, kelemahannya, dan juga aku bakal ngasih beberapa contoh dari masing-masing teori belajar yang bakal aku jelasin di sini. Nah, teori apa aja sih yang bakal aku jelasin? Aku bakal ngejelasin teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, dan juga teori sosiokultural. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Nah, apa sih teori behavioristik itu? Teori behavioristik ini adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah proses stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Nah, teori ini juga berfokus pada perilaku dari peserta didik. Nah, prinsip dari teori behavioristik ini yaitu objek psikologi adalah tingkah laku, di mana semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Nah, prinsip lainnya yaitu teori ini mementingkan pada pembentukan kebiasaan dari peserta didik. Nah, ada juga keunggulan dari teori behavioristik ini, yaitu teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Materi yang diberikan juga sangat detail sehingga dapat membangun konsentrasi pikiran dari peserta didik. Tentunya, teori behavioristik ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu pembelajaran ini hanya berpusat pada pengajar. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib dari penjelasan yang diberikan oleh pengajar. Peserta didik juga tidak bebas untuk berkreasi dan juga berimajinasi. Nah, selanjutnya ada contoh dari teori behavioristik ini, yaitu sistem poin. Adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya yaitu teori kognitif. Apa sih teori kognitif ini? Jadi teori kognitif ini adalah teori yang mementingkan sebuah proses, yaitu teori yang menyatakan bahwa proses pembentukan aspek kognitif atau pengetahuan adalah hal terpenting dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip dari teori kognitif ini diantaranya yaitu mementingkan segala sesuatu. Mementingkan apa saja? Mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, dan juga mementingkan pembentukan dan peranan kognitif, serta mementingkan kondisi waktu sekarang. Keunggulan apa sih yang didapat dari teori kognitif ini? Yang pertama yaitu siswa menjadi kreatif, ya. Selain menjadi kreatif, siswa juga tentunya bakal jadi lebih mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih efisien dan juga lebih mudah. Nah, teori ini juga pastinya memiliki kelemahan dong. Apa sih kelemahan dari teori kognitif ini? Peserta didik akan kesulitan dalam kegiatan praktikum ataupun materi, ya. Karena jika hanya menggunakan metode ini, maka peserta didik akan kesulitan dalam kegiatan praktikum atau materi, dikarenakan metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari pengetahuan tersebut. Nah, kelemahan yang lainnya yaitu selalu menganggap sama semua peserta didik, ya. Jadi kita tuh selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Padahal peserta didik itu kemampuan berpikirnya itu ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu ya. Nah, lalu contoh dari teori kognitif ini apa sih? Guru bisa melibatkan siswa dalam kegiatan, ya. Jadi seorang guru itu bisa melibatkan siswa dalam suatu kegiatan, lalu memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa proses mengkonstruksi kognitif melalui pengalaman adalah fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip dari teori ini yaitu belajar merupakan pencarian makna, keseluruhan sama pentingnya dengan bagian-bagian, tujuan belajar
di sini adalah bagaimana peserta didik merekonstruksi kognitifnya. Pemahaman mental peserta didik adalah kunci keberhasilan dari teori konstruktivisme ini. Nah, teori konstruktivisme ini juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu dapat melatih kemandirian dari peserta didik, membangun potensi pemahaman dan pengalaman dan pengetahuan peserta didik secara menyeluruh dengan lengkap, melatih kemampuan berpikir peserta didik. Kelemahan teori konstruktivisme ini yaitu guru harus kreatif. Kenapa? Karena adanya keterbatasan media sehingga guru diharuskan untuk kreatif. Nah, kelemahan lainnya yaitu sering terjadi miskonsepsi antara peserta didik dengan tenaga pengajar. Sulitnya merubah keyakinan pengajar sebagai satu-satunya sumber belajar. Teori ini juga perlu memakan banyak waktu untuk mengkonstruksi pengetahuan. Contoh dari teori konstruktivisme ini yaitu ada sebuah adegan di sini di mana Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini matematika di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Nah, beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta untuk mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian yang berbeda. Lalu yang kedua, Bapak atau Ibu guru bisa meminta agar peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati atau sesuai keinginan kita seperti itu ya. Lalu yang ketiga, ambillah ujung dari menara blok tertinggi lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian dari menara blok itu sama semua. Nah, ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel yang berbeda. Teori selanjutnya yaitu teori humanistik. Nah, apa sih teori humanistik itu? Jadi, teori humanistik itu adalah teori yang menyatakan bahwa belajar itu merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Dan fokusnya adalah pada proses, bukan terfokus pada hasil. Nah, teori humanistik ini memiliki beberapa prinsip, yaitu tenaga pendidik berperan sebagai fasilisator utama. Peserta didik bebas untuk memilih materi, nilai di sini tidak menjadi relevan utama. Nah, evaluasi diri adalah bagian terpenting dari teori ini. Perasaan dan pengetahuan sama pentingnya. Nah, selanjutnya yaitu mengutamakan lingkungan yang aman untuk belajar. Nah, keunggulan dari teori humanistik ini yaitu pembelajaran ini bersifat demokratis. Jadi, ini dapat meningkatkan minat belajar secara individu, membantu membentuk kepribadian ke arah yang lebih positif, mengembangkan individu dan membantu mereka untuk mencapai aktualisasi diri. Teori humanistik ini tentunya juga memiliki beberapa kelemahan ya, di antaranya yaitu memunculkan sifat individualis daripada peserta didik, yang dimana kita tahu bahwa sifat individualis ini kurang baik ya untuk peserta didik, karena biasanya pada sekolah-sekolah itu peserta didik dituntut untuk saling bersosialisasi, untuk saling kompak dan lain-lain. Kelemahan selanjutnya dari teori ini yaitu teori ini masih bergantung penuh pada kesungguhan dari peserta didik. Jadi apabila peserta didik sedang malas dalam belajar, sedang tidak sungguh dalam belajar, maka tenaga pengajar juga akan kesulitan untuk membimbing peserta didik. Nah, kelemahan selanjutnya yaitu pengajar di sini menjadi minim peran, karena teori ini menyerahkan semuanya pada, ya tidak semuanya sih, sebagian besar pada peserta didik, menyerahkan sebagian besar pada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa contoh dari teori humanistik. Di sini saya menyediakan 4 contoh. Yang pertama yaitu kita sebagai pengajar itu harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuannya agar si peserta didik ini mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna.
Nah, yang kedua yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, di sini guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif dalam program untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, contoh yang keempat yaitu guru memberikan reward kepada peserta didik yang berhasil melakukan sesuatu hal. Nah, agar peserta didik ini semakin bersemangat dan juga semakin termotivasi untuk lebih giat belajar, seperti itu ya. Lalu teori yang terakhir yaitu teori sosiokultural, di mana teori sosiokultural ini adalah teori yang menyatakan hubungan kondisi budaya daerah dan juga pembentukan kognitif, psikomotorik, dan afektif pelajar. Prinsip dari teori sosiokultural ini yaitu mengutamakan sebuah interaksi antar orang dewasa dengan murid atau anak-anak. Nah, pengajaran perilaku sesuai dengan etika di daerah masing-masing yang tentunya pasti saja di setiap daerah itu memiliki etika yang berbeda-beda. Jadi si tenaga pengajar ini harus menyesuaikan dari etika di mana dia ditempatkan untuk mengajar, seperti itu. Nah, teori sosiokultural ini memiliki keunggulan di mana kita dapat memberi kesempatan yang luas pada peserta didik. Untuk apa? Untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya, seperti itu. Pembelajaran juga lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Nah, teori ini juga memiliki kelemahan di mana cakupannya yang sangat terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sulit untuk diamati secara langsung. Apa sih contoh dari teori sosiokultural? Nah, di sini ada dua contoh di mana contoh yang pertama yaitu contoh di kelas atau di sekolah. Memahami zona perkembangan proksimal dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Dalam pengaturan di kelas, guru pertama-tama dapat menilai siswa untuk menentukan tingkat keterampilan mereka. Nah, pendidik atau guru kemudian dapat menawarkan instruksi yang dapat memperluas batas kemampuan dari setiap anak. Pada awalnya, siswa mungkin akan memerlukan bantuan dari orang lain, dari orang dewasa atau rekan yang lebih berpengetahuan. Namun pada akhirnya, zona perkembangan proksimal pada peserta didik akan berkembang. Seperti itu. Di sini guru juga dapat membantu mempromosikan perluasan ini dengan cara yang pertama merencanakan dan mengatur instruksi kelas dan pelajaran. Misalnya guru mungkin akan mengatur kelas menjadi berkelompok-kelompok di mana anak-anak yang kurang terampil bisa dipasangkan dengan siswa yang memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu menggunakan petunjuk dan instruksi langsung untuk membantu anak-anak meningkatkan tingkat kemampuan mereka. Nah, yang terakhir scaffolding, di mana guru memberikan petunjuk khusus untuk menggerakkan anak secara progresif ke depan menuju suatu tujuan. Contoh lainnya yaitu di dalam sosialisasi dan bermain. Ya, teori ini juga menekankan pentingnya bermain dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu tidak cepat merasa bosan. Ya, bahwa dengan melalui permainan dan berimajinasi, anak-anak dapat lebih mengembangkan kemampuan dalam konseptual dan pengetahuan mereka tentang dunia. Guru dan orang tua juga dapat menggunakan konsep ini dengan memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk pengalaman bermain. Nah, jenis permainan apa saja yang dapat digunakan? Yaitu jenis permainan yang dapat membantu perkembangan belajar anak, antara lain permainan imajiner, permainan peran, dan pemeragaan peristiwa nyata. Kegiatan semacam ini dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan pemikiran abstrak dari anak-anak ya.
Nah, akhirnya selesai juga saya menjelaskan tentang teori belajar, mulai dari teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, hingga teori sosiokultural. Nah, oleh karena itu langsung saja saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.